Wah, wah. Tahu aja minuman kesukaanku. Oh ya, ada berita apa ini? Pagi-pagi begini, kau udah mengajak aku untuk ketemuan. Kau tahu, si Andre bodoh itu percaya kalau si Anissa kabur sama si Andre. Apa? Jadi si Andre percaya sama surat palsu dari kita? Gimana ya caranya biar Andre nggak curiga kalau Anissa hilang tiba-tiba dari rumahnya? Ya juga ya. Gimana kalau Andre ngelapor polisi atas laporan orang hilang? Bisa gagal dong semua rencana kita. Oh, aku tahu. Gimana caranya biar Andre nggak curiga? Gimana tuh? Kita buat aja surat dari Anissa untuk Andre. Terus kita bilang kalau Anissa pergi karena dia mau bersama laki-laki pilihannya. Dengan begitu, pasti Andre nggak bakal curiga. Palingan juga Andre bakal ngelabrak Erik. Karena kan setahu Andre, Erik selingkuhannya Anissa. Kau memang wanita yang sangat cerdas untuk masalah kejahatan, Sarah. Iya dong. Sarah Cassandra. Permisi Nyonya Walker, sarapan Nyonya sudah siap. Saatnya sarapan Nyonya. Nyonya. Loh, kok nggak dikunci? Andre. Kenapa ya? Jadi orang itu gampang banget dibodohi. Ya begitulah. Dia itu beruntung karena papanya aja yang kaya. Oh ya, terus sekarang kamu kenapa bisa keluar? Emangnya si Andre nggak curiga? Ya gimana nggak bisa keluar? Orang si Andre-nya aja lagi ngelabrak Erik. Apa? Jadi dia beneran nyari Anissa ke tempat Erik? Iya, kan tolol ya. Orang Anissa-nya aja udah jadi bangkai. Kasian banget si Erik, harus jadi kambing hitam. Nggak tahu apa-apa, tiba-tiba datangin Andre yang marah. Biarin aja lah, itu balasan untuknya. Karena dia lebih memilih membela si Anissa kampungan itu daripada bekerja sama dengan. Ada apa kamu mau ajak aku bertemu di sini? Santai dulu dong Pak Dokter. Buru-buru banget sih. Mau pesan dulu nggak? Boleh? Nggak perlu. Aku sibuk. Bisa langsung intinya aja nggak? Baiklah Pak Dokter yang super sibuk. Maksud dan tujuan saya mengundang Anda kemari adalah untuk membahas kerjasama. Kerjasama? Maksudmu? Jadi begini loh Pak Dokter yang terhormat. Semalam saat Gerard Walker sekarat, hanya kau saksi yang ada di detik-detik terakhir. Iya, benar. Terus kenapa? Simpel aja. Aku akan membayarmu berapapun yang kau mau. Asal kau ingin merevisi permintaan terakhir dari Bapak Gerard. Baik Tuan Gerard. Akan saya sampaikan permintaan terakhir Anda. Dan satu lagi, tolong jauhkan Andre dari perempuan licik yang bernama Sarah. Dia bukan manusia, melainkan iblis. Perempuan licik itu hanya menginginkan hartaku. Dia akan melakukan berbagai macam cara agar menguasai hartaku. Ternyata benar apa yang dikatakan Tuan Gerard. Gimana Pak Dokter? Maukah? Enggak, aku nggak bisa. Itu adalah permintaan terakhir Tuan Gerard. Dan itu adalah mana untukku. Mau berapapun kau bayar, aku tidak akan merubahnya. Aku permisi. Erik, tunggu Erik! Cukup dengan memanfaatkan Andre. Aku nggak perlu repot-repot mengotori tanganku untuk membalas rasa kecewaku kepada Erik. Erik! Andre! Apa-apaan ini? Kau yang apa-apaan? Sudah aku ingatkan berkali-kali. Jangan pernah dekati Anissa lagi. Tapi kau masih keras kepala ya. Maksudmu apa, Andre? Aku nggak ngerti.
Halah, gak usah pura-pura bodoh. Kau kan yang membawa Anissa kabur. Membawa Anissa kabur? Aku nggak paham maksudmu. Di situ tertulis, dia pergi bersama laki-laki pilihannya. Siapa lagi kalau bukan kau? Udah, cepet kasih tahu di mana Anissa sekarang. Kau kan satu-satunya selingkuhannya. Pasti kau tahu di mana keberadaan wanita murahan itu. Sekali lagi kau sebut Anissa wanita murah, akan kusobek-sobek ini. Nisa, terlalu banyak luka di dalam tubuh kamu. Jika kamu masih bertahan sama Andre, aku takut. Aku nggak apa-apa, Horik. Aku masih kuat. Nis, kenapa sih kamu terima gitu aja? Apa sih yang membuat kamu bertahan sama Andre? Kamu gak khawatir dengan keselamatan kandunganmu? Aku bertahan bukan untuk Andre, Erik. Aku bertahan untuk anak ini. Dia anugerah untukku. Nisa, ayo kita hidup bersama. Tinggalkan Andre. Aku siap menjadi ayah untuk anak itu. Jujur, aku nggak bisa melihat kamu terus-terusan disiksa sama Andre. Cukup, Rik. Andre nggak seburuk yang kamu bayangkan. Jujur, aku memang membenci Andre di versi yang kasar. Dan aku juga ngerasa kalau Andre berubah dari diri dia yang dulu. Tapi aku percaya, pasti ada sebabnya dia melakukan itu. Dan yang harus kamu tahu, apapun yang terjadi, aku akan tetap mencintai suamiku dan tidak akan pernah meninggalkannya. Aku permisi. Bayangkan, betapa besarnya cinta Anissa kepadamu. Di saat kau memperlakukannya seperti binatang, dia masih setia samamu. Bacot. Itu pasti alibimu aja kan? Supaya aku kasihan sama Anissa. Kau benar-benar bukan manusia, Andre. Kau tahu endingnya seperti ini. Aku tidak akan menuruti permintaan terakhir Tuan Gerard untuk menjodohkanmu dengan Anissa. Udah, gak usah bertele-tele. Selama ini, orang terdekat Anissa cuman kau. Terserah, Andre. Memang susah ngomong sama orang yang keras kepala. Aku yakin, Anissa pasti di rumahmu kan? Di rumahku? Ngapain aku bawa istri orang ke rumahku? Bacot. Hentikan, Andre. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah di sini. Sekarang ku tanya samamu. Kau punya bukti apa? Kalau akulah yang membawa Anissa kabur. Cuma kertas ini. Emang kau yakin? Surat ini adalah tulisan tangan Anissa? Andre. Jika Anissa mengetahui ini, dia pasti sakit hati. Jika suami sahnya sendiri aja nggak tahu tulisan tangan istrinya sendiri. Jadi maksudmu, itu bukan tulisan tangan Anissa? Makanya, sebelum kau marah-marah nggak jelas kayak gini, cari tahu dulu kebenarannya. Dan satu lagi, kau dengar ini baik-baik. Aku dan Anissa tidak pernah terpikir untuk selingkuh. Foto yang kau anggap cuman di taman itu bukan cuman. Melainkan, aku yang memberi nafas buatan kepada Anissa yang hampir mati karena keracunan minuman yang dibelikan oleh Sarah, mantan kesayanganmu itu. Bacot, buktinya juga ada. Kalau kalian... Bukti dua orang cuman di taman. Dan posisi wanitanya tak sadarkan diri. Iya. Kalau kami benar-benar selingkuh, ngapain kami selingkuh di taman? Mending kami selingkuh di hotel. Ada benarnya juga yang dikatakan Erik. Aku ingatkan sama Andre. Hati-hati mendengar omongan Sarah mantanmu itu. Karena dia bukan manusia, melainkan iblis. Tapi aku curiga deh. Jangan-jangan anak yang di dalam kandungan Nisa itu bukan anak kamu. Maksud kamu? Lagi hamil aja, dia berani bermesraan sama Erik. Jangan-jangan anak yang di kandungan dia itu bukan anak kamu, melainkan anak Erik. Kurang ajar! Wah! Aku cuma mau ngasih air hangat ke Nisa karena aku peduli sama kandungan dia. Tapi dia malah aku pakai gelas. Emangnya salah ya kalau aku baik sama dia? Andre, dia bohong sama kamu. Aku sama sekali nggak. Diam! Tapi aku penasaran deh, kemana perginya Anissa? Dari surat yang dia tulis sih, dia udah bahagia sama laki-laki pilihannya. Berarti Erik! Pasti dia pergi sama Erik.
Aku permisi. Kalau dipikir-pikir selama ini, aku selalu mendengarkan perkataan Sarah. Padahal, nggak sepenuhnya omongan Sarah benar. Aku ingatkan sama Andre. Hati-hati mendengar omongan Sarah mantanmu itu. Karena dia bukan manusia. Mereka iblis. Kenapa ucapan Erik sama persis seperti ucapan Papa? Sebenarnya tujuan Andre ngajak Papa ke sini itu Andre mau memperkenalkan pacar Andre, Pak. Hah? Pacar? Wah. Anak Papa sudah besar ternyata. Ya udah, mana orangnya? Papa penasaran sama pacar kamu. Kok mau sih sama kamu? Papa nih ya jelas lah dia mau. Andre kan ganteng, Pak. Hah, itu dia orangnya. Sayang, maaf ya aku telat. Soalnya tadi macet di jalan. Iya, nggak apa-apa sayang. Oh ya, kenalin. Ini papa aku yang aku ceritain ke kamu. Halo Om, kenalin. Saya Sarah Cassandra. Andre, ayo kita pulang. Kok pulang, Pak? Pulang sekarang. Sampai kapanpun, Papa nggak akan merestui hubungan kamu sama si Sarah itu. Kenapa, Pak? Sarah baik kok. Kenapa Papa nggak setuju kalau Andre pacaran sama dia? Kamu tidak perlu tahu alasannya. Intinya dia itu bukan manusia. Dia itu iblis. Maksud Papa apa? Hati-hati dengan ucapan Papa. Dre, Papa tahu Sarah itu siapa. Dia bukan wanita baik-baik. Apa benar Sarah bukan wanita baik-baik? Apa yang harus aku lakukan? Dan siapa yang harus aku percaya? Andre, kok kamu ngelamun? Kamu lagi mikirin apa? Sarah, apa benar kamu mencintaiku? Andre, kok tiba-tiba kamu ngomong seperti itu? Jawab, Sarah. Apa benar kamu mencintaiku? Iya benar, Andre. Aku mencintaimu. Apakah kau akan melakukan apapun demi aku? Ya pasti dong, Andre. Aku akan melakukan apapun demi kamu. Dan demi hartamu. Aku yakin, sebentar lagi Andre pasti akan menikah. Kenapa kau begitu yakin? Ya jelaslah, Andre nggak akan menemukan Anissa. Dan disitulah cinta Andre akan luntur. Dan aku akan masuk menggantikan posisi Anissa di kehidupan Andre. Kau terlalu percaya diri, Sarah. Kau tahu kenapa Andre masih bertahan dengan Anissa dari dulu hingga sekarang? Pada dasarnya, cinta Anissa tumbuh dalam hati Andre. Andre mungkin kasar telah menyiksa Anissa, tapi Andre tidak pernah berpikir untuk menceraikan Anissa. Kau tahu alasannya? Karena cinta Andre telah habis di Anissa, bukan di kau. Apapun itu, Iya, apapun itu. Mita, Iya, ada apa, Tuan? ambilkan gunting untukku. Gunting? Untuk apa gunting? Jangan-jangan Andre... Baik, Tuan. Andre, untuk apa ya kamu suruh dia ambil gunting? Untuk membuktikan rasa cintamu. Apakah kau benar-benar mencintaiku? Tukang selingkuh. Membunuh. Murahan. Apalagi, Andre? Aku siap mendengar semua hinaanmu. Kau tahu kenapa alasan aku masih bertahan? Setelah banyaknya penyiksaan yang kau berikan padaku. Cinta. Cinta yang memaksaku untuk bertahan. Aku memang membenci sifat kasarmu. Tapi tidak pernah sedikit pun aku berpikir untuk berhenti atau mengkhianati cinta kita. Jika semua omonganmu itu benar, tunjukkan padaku kalau kau benar-benar mencintaiku.
Dasar laki-laki gila. Ya kali aku mau mengorbankan diriku untuknya. Ini Tuan guntingnya. Makasih ya Mita. Sekarang kamu boleh pergi. Baik Tuan, kalau gitu saya permisi. Andre, aku nggak salah dengar kan? Andre, Bang Victor, abang ngapain di sini? pakai nanya lagi. Kamu lupa, kalau perusahaan X1 Group ada meeting bareng perusahaan X2 Group. Makanya abang kesini, biar kita berangkatnya bareng. Untung aja Victor datang di waktu yang tepat. Meeting? Perasaan... Kamu kayaknya pasti lupa deh. Yuk, buruan siap-siap. Abang tunggu di mobil ya. Oh ya, Sarah, kamu itu ngapain main gunting? Nanti kamu luka loh. Simpanin guntingnya. Iya, Bang. Malah masih duduk di situ. Yuk buruan prepare. Nanti telat loh. Iya bang. Untung aja aku datang tepat waktu. Tumben-tumbenan anak ini nggak telepon. Pasti ada nggak beres ini. Untung aja dirimu datang cepat. Kalau nggak aku bisa... Udah nanti aja ngobrolnya. Setelah aku selesai meeting sama Andre. Aku ada berita penting tentang Anissa. Anissa? Bukannya dia... Dia masih hidup. Bagaimana bisa Anissa masih hidup? Jelas-jelas malam itu dia udah jatuh ke jurang. Selamat tinggal, Anissa. Akhirnya, gak ada lagi yang menghalangi kamu untuk mendapatkan Andre. Ya, benar sekali. Sekarang tinggal Andre target terakhir. Iya, itulah aku juga bingung. Emangnya kamu tahu dari mana kalau Anissa masih hidup? Bodyguardku melihat Anissa baru-baru ini jalan bersama Martin Alexander. Martin? Pemilik Nova Motors yang terkenal kaya itu? Iya, benar. Bagaimana bisa Anissa sama Martin? Aduh, bisa gagal nih rencana kita menguasai harta keluarga Walker. Ternyata benar kata Anissa. Aku telah dibutakan oleh orang licik sepertimu. Andre? Abraham, awas! Untung aja dirimu datang cepat. Kalau nggak, aku bisa... Udah nanti aja ngobrolnya. Setelah aku selesai meeting sama Andre. Aku ada berita penting tentang Anissa. Anissa? Bukannya dia... Dia masih hidup. Ternyata mereka dalang di balik hilangnya Anissa. Aduh, gimana ini? Kok bisa sih si Andre ada di sini?